lebih Oke ya staying down guys, lane-nya kembali untuk lagi berhadapan dalam dengan Yorana juga kan masih dengan pertandingan pencarian level sebenarnya buat kedua Geek hero ini. Dari XP Farm akan menuju ke Little Wanderer dengan langsung. Yap, sama-sama Bigatron. cukup Siapakah agresif di dia early yang game ini. akan Mereka semua mendapatkan mulai tiket ke memberikan aksi balasan dari masing-masing tim. Yap, sama-sama sebenarnya ada apa ya? healer tipis-tipis ya yang dimiliki oleh eh, Minotaur dengan ke motivation roar-nya ke juga. ya Dan kali ini ke Irithel tanpa adanya Angela, apakah akan ke bisa tahap yang se-impact di game selanjutnya. sebelumnya, Om? Ya, jelas ini bakal Kita berbeda ya dikarenakan Irithel-nya ini tahap yang harus lebih selanjutnya. mandiri lagi dan jelas berhati-hati. Apakah dari Karena Geek kalau Farm dia punya Angela, dia atau punya efek Bigatron? extra shield. Tapi Oke. sekarang tanpa Kedudukan adanya sekarang Angela, sama guys masuk ya. pun ini harus hati-hati dan kita bisa melihat Dan respect dari kembali sisi ada Purify. CV Nah, ini Sebenarnya Nail juga harus menggunakan ataupun dari Irithel, Marki namun juga harus Beda berhati-hati ya sekarang karena tidak ada mendapatkan ada super kill. Angela Yap, karena dengan Minotaur ini yang Angelanya menghancurkan diambil Blazing oleh Grenade bisa aja. Ya, dan Aboy sebenarnya dari kalau Geek ngeliat dari Farm. tadi ada Angela, ini bisa ditanggulangi tipis dengan adanya hard guard curian dari Super Moreno nantinya. betul. Walaupun nggak bisa heal ya, Iya, gitu. gak bisa heal, gak bisa ikat juga kan. Iya. Mereka kasih extra shield, masih ada extra shield yang bisa diberikan. Dan masih dengan cukup adem sebenarnya buat di 2 menit awal kita. Belum ada yang tumbang, dari kedua-duanya juga masih bermain objektif. Turtle bisa menjadi salah satu peraduan kalau memang mereka mau dapetin first blood-nya. Dan Oke. belum ada sejauh ini. Itu dia. Nail mencoba untuk mengganggu agar retribution digunakan oleh Super Ken dan juga bisa mendapatkan objektif jauh lebih gampang lagi. Tapi mereka semua dipaksa mundur, dipukul mundur Nailnya. Bersama dengan Baloiski yang memang sudah pasang badan untuk bisa memberikan backupan. Tapi Luke sudah join the fight. Yap, ini udah mulai masuk lagi ke area kartu. Oke, cukup agresif kali ini Sorizo. Pasang badan bagian depan dan Moreno untuk kali ini berubah pula menjadi ini. Di mana Luke-nya sangat-sangat terancam di bagian belakang dan ada flicker pula yang udah langsung dikeluarkan. Tapi Luke mencoba untuk bisa membanting lagi karena 2 orang. Namun daripada berbeda Super Ken-nya sendirian dan juga damage begitu banyak langsung dihasilkan terhadap Turtle terus akan menjadi milik siapa. Tapi Turtle pertama menjadi pilih dari Gibab dan mereka semua mundur teratur. Hanya saja Ki. Bagaimana Ki-nya masih bisa selamatkan. 1 poin kill berhasil diambil. Yap, first blood tadi didapatkan oleh Bigatron Alpha dan di sana adanya Donran Walking tadi, Ammo Pendant. Ini ngebuat dari Super Cat tidak bisa melakukan retribution. Iya, dan memang semuanya ditahan. Ketika ada tim fight yang memang bisa dimenangkan oleh Geek Farm, mereka atau dari Bigatron Alpha tidak akan bisa kemana-mana berkat kehadiran Baloiski. Oke, ditarik kali ini. Ken-nya sudah tidak bisa bertahan, tapi Ken masih berhasil untuk kabur. 1 hit terakhir yang masuk ke dalam tubuh dari Ken. Tapi 2 player lainnya mencoba untuk backup, tidak bisa melakukan apapun. Yap, ini dia. Power dari Ruby yang berkali-kali selalu di-ban oleh lawan dari Baloiski. Yap, dan kita melihat bahwa 4 game berturut-turut juga Ruby ini tidak masuk ke dalam daftar pick or ban. Dan tiba-tiba dimunculkan oleh Geek Farm dan menjadi kartu rahasia mereka juga. Di mana ketika Ruby berhadapan dengan Assassin, dia punya banyak sekali source skill. Ini untuk mencegah agar Assassin tersebut bisa bergerak dengan cukup licin. Oke, barusan ada Ammo Pendant yang dikeluarkan oleh Moreno, tapi tidak berimpact apapun, malah Baloiski-nya sekarang bertemu tidak sengaja dengan Super Ki di area tengah. Dan untuk sejauh ini Geek Fam cukup memimpin dari segi gold lead-nya juga, dan dimana Shive yang akan nantinya menjadi harapan dari Bigatron Alpha untuk bisa menyumbangkan damage. Ini agak sedikit berbeda dengan adanya game di sebelumnya, yang dimana selalu dibantu dan sekarang harus dipaksa untuk mandiri dulu. Wow, bagus sekali. Ammo Pendant dikeluarkan. Tapi untuk kali ini ada efek Terrifying masuk ke dalam tubuh dari Baloi. Hanya Donran Wolf King yang bisa membantu dirinya tadi kabur dari atas, tapi Marki mendarat langsung hadir dengan stack yang udah terisi di dalam tubuhnya. Coba lihat sedikit lagi, Moreno tidak bisa melakukan apapun bahkan untuk sekarang Baloiski dan juga Aboy beserta dengan 2 rekan lainnya mencoba untuk bisa mengantarkan damage begitu banyak kepada Ki, tapi Super Ken serang sang sing sing di situ loh. Untung gak main golok dia. Waduh, tapi ini adalah keunggulan dari Ruby yang dimana sisi power dia cooldownnya nggak selama dari Yap. sebuah Minan Plus. Itu dia Baloi, sedikit lagi bisa saja dibanting sudah, tapi masih ada. 1 ton drone sampai itu baik, hanya saja tidak bisa membuat dirinya jauh lebih lama lagi bertahan. Tapi Sorizo mencoba untuk bisa kabur ke arah yang berbeda. Sorizo menghilang pula dia tersebut. Turtle-nya nongol, mereka hilang 2 player. Rugi kali ini. Aha, dengan adanya sisi power yang mungkin bisa dilakukan oleh Minotaur, tapi ultimate dari Minion Fury ini cooldownnya kan lama. Yap, dan jangan lupakan Geek Farm, kalau kita lihat barisan dari hero yang mereka pakai, ini hampir full sisi semuanya. Dari Ruby yang punya 2 sisi, dari Edit full sisi hero, Redrin juga full sisi. Dan mereka bakal bisa team fight bagus, dan ini akan membiarkan berarti Markit bebas untuk menyerang. Ya, jadi Wow. Wow! Mahaka Square 50-50, tapi sekarang ada 1 player lagi yang akan langsung dihantam dia bagian atas. Sorizo tidak diberikan kesempatan sedikit
melakukan sebuah regional speed. Tapi sekarang Luka di bagian bawah masih berjuang sendirian. Bahkan Moreno datang membantu untuk bisa menghancurkan mereka. Tapi Luke sendirian dan masih bertahan. Tapi ternyata damage terakhirnya masuk juga. Yap, dan itu dia Valentina yang menggunakan dirinya sebagai edit. Magic damage-nya pedas banget Om. Iya, dan bahkan ketika Valentina berubah kembali, dia masih dalam wujud edit juga. Jadi masih bisa menggunakan onward ke lawannya. Dan Marky sudah memiliki satu golden staff di atas, ini sudah dibongkar oleh Gifam. Jadi secara untuk keunggulannya jelas Marky akan bebas dengan 3 sisi power yang dimiliki oleh teman-teman yang lain, 3 hero sisi. Dan ini akan sangat sulit untuk Bigetron Alpha kalau mereka mau menerobos, terutama kalau memang Super Ken yang akan membukakan jalan untuk rekan-rekannya yang lain. Ini wajib banget menunggu Super Ki atau mungkin Super Soriso agar menjadi badan terlebih dahulu. Iya, butuh banget waktu pastinya untuk item-item mereka ntar selesai juga. Oke, ini dia Luke sendirian loh. Tapi outer turret di bagian bawah sempat untuk dihancurkan dan mereka pun harus mundur kembali. Ki, lompat. Tapi motivation roar yang dia miliki ini akan sangat berbahaya sekali di dalam team fight. Moreno di tengah bertemu dengan Nail, masih level 90 untuk Nail ya. Tapi Super Ken sudah level 10. 2 kali ke pick off, 2 kali ke take down. Gak ngaruh terhadap pattern farming yang dia punya dan nama pendant. Dikeluarkan kembali Sorizo, mau pergi ke mana? Sorizo akan sempat untuk bisa menyelamatkan dirinya karena Sorizo udah dikepung. Papa on the string, diikat gak boleh pergi. Iya, nggak boleh kemana-mana pastinya. Dan itu ngebuat dari Super Sorizo yang sebenarnya ini juga cukup sulit untuk dipanis. Tapi dengan adanya kuantitas dari pemain-pemain Geek Fam, itu cukup mudah untuk bisa membuat dari Super Sorizo hilang untuk ketiga kalinya. Ya, dan bayangkan itu masih ada edit juga, masih ada onward, earthshatter, primal red-nya juga bisa dipakai, Nile bahkan. Semua punya sisi. 3 badan dari Geek Fam sekarang, tinggal Bigetron Alpha. Mereka harus mencari celah untuk bisa langsung menerobos ke barisan belakang dan jelas itu akan menjadi tugas untuk Super Ken. Waduh, Baloy tadi sama Vendetnya berhasil, tapi Turtle-nya berhasil diamankan. Untuk sekarang, mereka udah mendapatkan keuntungan cukup banyak dari Geek Fam. Ini Aboya juga 100% dari kill participation sih. Ini benar-benar dengan adanya kegunaan utility dari Angela ini sangat-sangat maksimal. Ya, dikarenakan bisa berada di mana-mana juga ya. Itu dia. Iya, dan itu berarti dengan papan swingnya juga yang bisa mengikat siapapun yang nanti diisi dengan hard guard. Jadi agak berbahaya untuk Bigetron Alpha, di mana mereka juga kalaupun mau split post ini akan mengandalkan lagi Super Ken semua menjadi poros buat Bigetron Alpha. Dan masalahnya ini juga 4 pemain lainnya selain Aboy ini bisa dikombinasikan loh. Yap. Tabrak semua. Mau masuk Luke, Baloy, Marky, dan Nail semuanya bisa. Ya, dan kalau kita bilang mungkin di game-game sebelumnya siapa yang bakal nangkap Super Ken? Sekarang hampir semua bisa nangkap Super Ken. Itu dia. Agak berat pastinya untuk bisa melakukan pergerakan secara Uh-oh. lincah. Waduh, Super Ken-nya tapi masih ada. Harga yang langsung diambil tapi Super Ken tidak akan bertahan jauh lebih lama lagi. Baloy malah mencoba untuk bisa mengejar. Tapi satu wave minion di bagian bawah. Sudah akan menabrak inner, tapi ya masih bisa dihadang juga. Dan itu susahnya juga dengan adanya hardguard yang di copy. Mau coba untuk nyelamatin hanya shield aja yang bertambah, heal-nya nggak ada. Dan akhirnya menjadi hampir buy one get one. Dan ternyata pertempuran terjadi di bagian tengah karena Aboy bekerja sama dengan Nail untuk bisa mengantarkan damage dan juga menghancurkan satu. Tapi di bagian belakang ada Blazer yang masuk, bahkan Moreno yang diusir jauh banget. Minuman purinya udah berlangsung memberikan damage begitu banyak ini bahkan efek tanda tadi langsung aja terkena karena beberapa play. Tapi Sorizo memikirkan mana karena double kill-nya berhasil diapakan pula oleh Luke yang begitu berkilah dan ada 3 player yang menjaga outer turret di area mid menjadi korban semuanya. Wow, udah lihat teriakan dari Kak Cadera dan juga Coach Erpang. Ini mengiring ketegangan yang terjadi dan bahkan Super Ken. Oke, Super Ken langsung dibanting, Ton Rosa dikeluarkan tapi Super Ken masih bisa sempat untuk kabur dengan Phantom Execution. Yes, dan ini keunggulan yang bisa dimainkan oleh Geek Fam. Perlu diingat jangan sampai terbawa adrenalin kembali. Ya, tapi banyak sisi yang memang dipergunakan oleh Geek Fam ya, dan mereka maksimalin dengan sangat-sangat luar biasa. Dan berarti Bigetron Alpha mereka belum ketemu jawaban sejauh ini. Bahkan Super Soriso, hero tanker yang diharapkan menjadi badan di garda terdepan sudah tumbang sebanyak 4 kali. Berarti damage-nya sudah cukup bagi Geek Fam dan mereka bisa start buat Lord yang pertama. Masih dengan Lord yang biasa jelasnya, tapi masih akan di reset terlebih dahulu, dilihat mungkin positioningnya. Dan Super Ken mencari lagi dan lagi posisi. Mau kemana juga. 3 kali terpick off untuk Super Ken. Dan kalaupun harus jalan sendiri menjadi salah satu solusi, dia tetap harus bermain dengan waspada. Karena tadi kita selalu melihat, ada satu sisi saja yang kena ke dia. Ini hampir bisa dipastikan 80% tumbang. Dan juga ini kontrol dari Geek Fam yang terlihat dengan adanya sisi power yang tinggi. Bigetron Alpha itu dia. Dengan tidak adanya Digi, mereka berat untuk bisa melakukan pergerakan. Beda kan tadi? Iya, makanya Digi Band itu menjadi sebuah jawaban pasti untuk Geek Fam. Oke.
Dan sekarang bahkan Lord juga sudah mulai di start. Ya, udah ada setup yang langsung dilakukan, bahkan sekarang konsil. Purify. Tapi Purify ataupun tidak kena tadi ternyata ya. Karena Sorizo pun masih berhasil kabur. Nail mencoba untuk bisa mendapatkan Lord tersebut. Ada push lagi di arah yang berbeda karena Irtelnya masih jauh banget di bagian atas. Super Ken, Phantom masih bisa langsung dikeluarkan. Bahkan tadi ada Papa Rosering sekarang. Ada Blade Leader lagi dikeluarkan. Tapi barusan dengan Todros yang mencoba untuk bisa menghadang damage atau menghindari damage-nya. Tidak akan sempat dan Lordnya menjadi milik dari Geek Farm. Yup, dan setidaknya dari Bigoton Alpha berusaha untuk bisa menukarkan Lord tersebut dengan adanya 2 turret di arah top lane, Om. Ya, masih sempat untuk mereka dapatkan memang, tapi harga yang mahal ya. Yang tetap harus dibayarkan, dimana kita tahu Super Ken menjadi mungkin pembuka bagi Bigoton Alpha di game ketiga, di game yang keempat. Tapi untuk game yang sekarang, dia nggak boleh menjadi garda terdepan. Atau nge-distract. Karena salah movement tadi langsung di-punish. Di all-in, bahkan blessing duet pun dipakai hanya untuk satu pemain. Iya. Udah all in banget loh mereka. Yap, dan ini juga Angel menjadi jawaban dari tepat sekali untuk bisa menutupi dari Cloud yang tadi di game keempat agak Bigetron sedikit goyang. tertinggal Dan daripada Irital CV Zebra ya ini Iya kan? Yang tertinggal di sini oleh sekarang Iritalnya lebih dua tipis, level dan ya, bisa guys. pick secara tiba-tiba. Dan ini Lordnya akan berjalan di tengah dan defensif tertinggal untuk Bigetron cukup Alpha. jauh Yap, dan Lordnya goldnya bergerak pun masuk ke bagian secara dalam. Uranus, keseluruhan Super Key bedanya 8. yang menggunakan Minotaur juga harus bertahan guna untuk bisa mempertahankan lagi base utama yang mereka miliki. Satu base utama yang ada di bagian depan atau di bagian tengah sudah berhasil dihancurkan. Mereka berfokus untuk bisa mendapatkan lagi satu base star yang ada di bagian bawah. Ada 2 base star yang sudah terbuka. 3 ini player baru berkumpul. masuk base Mundur lagi ke belakang. Looknya langsung sedikit pasang ya, pada di guys. bagian depan. Bahkan kali ini Tinggal minion akankah ada karena sebuah mereka tarikan sudah lewat ammo pendek dan dimiliki oleh Baloyski. Karena teguh. udah ada lagi satu PMA yang dikeluarkan. Dan untuk sejauh ini dari Bigetron Alpha mereka masih defense pelan-pelan juga. Geek Fam juga masih set up untuk tidak terlalu memaksa dan berfokus ke arah atas. Oke, open saja connect lagi karena 2 player. Bahkan kali ini Ya, Super King-nya terlalu tertinggal berani saja, tapi untuk Super King-nya langsung Bigetron bergerak sangat Alpha. cepat. Tapi Dengan Sorizo masih berhasil kabur Minotaur bola di tersebut. depan. Belum ada yang tumbang pula dari Gifam. Tapi looknya di arah yang Apakah berbeda. akan ada yang Ada satu tumbang lagi dari betul execution. Gifam? Bahkan tadi Todrosnya gak kena ke arah Tidak. siapapun. Web Minion di bagian tengah mulai masuk. Mereka kekurangan player. Super Sorizo maju ke depan, tapi Sorizo-nya masih berhasil kabur. Sorizo masih berhasil kabur, tapi Super King udah gak ada lagi. Web Minion yang udah mulai masuk. Akankah ini menjadi kemenangan untuk King? Karena Sive, Sorizo pun langsung down. Menyisakan 2 player saja. Moredo dan Web Minion mulai masuk di bagian bawah. Coba lihat. Sepertinya Mereka Gifam yang berfokus untuk akan bisa mendapat kemenangan. Dan melanjutkan saja. Oke guys, di sini pertandingan sudah berakhir dan Gifam yang mendapatkan tiket Bigetron Alpha selanjutnya. yang ada mereka digajak Oke, Gifam sampai di sini untuk saja guys. menuju Jangan lupa untuk di like, Filipina komen, yang dan akan share. membela Coba Indonesia. dibantu untuk subscribe-nya guys, channel ini agar bisa terus berkembang. Terima kasih. Mereka target mereka di achieve dengan begitu luar biasa. Salam Sempat Hero. diselamatkan